Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita akan berbicara tentang peluang tim nasional Indonesia di saat akan menghadapi pertandingan ketiga atau pertandingan terakhir di Grup A, babak kualifikasi putaran ketiga Piala Asia yang berlangsung di Kuwait. Lawan kita pasti teman-teman sudah tahu semua, Nepal, tim yang paling lemah di Grup A. Kita masih berada di posisi kedua setelah Yordania, dan ketiga adalah Kuwait. Posisi kita dengan Kuwait sama, 3 poin, tetapi kita menang head to head dari Kuwait. Oleh sebab itu pertandingan terakhir melawan Nepal terasa sangat penting. Karena kalau kita imbang, kita gagal untuk bisa lolos paling tidak menjadi runner-up terbaik dari Grup A, kita harus menang. Ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sebuah harga mati buat pasukan Sintayong. Karena kita butuh 3 poin. Dengan 3 poin, 6 poin masih memungkinkan kita untuk lolos sebagai runner-up terbaik. Di saat Kuwait akan bertarung menghadapi Yordania dalam pertandingan terakhir. Kuwait juga masih punya peluang untuk bisa lolos. Kalau mereka bisa menang dengan 2 atau 3 gol melawan Yordania, ini yang menarik. Akan terjadi hitung-hitungan untuk siapa keluar sebagai juara grup dan runner-up grup dari posisi grup A ini. Nah, kita mengesampingkan dulu pertarungan antara Kuwait dan Yordania yang akan dimainkan lebih awal. Kita mainkan setelah pertarungan itu pada pukul 2.15 waktu Indonesia bagian Barat atau Rabu dini hari. Karena pertandingan Kuwait dan Yordania bermain pada besok atau Selasa waktu setempat. Ini yang menguntungkan saya pikir buat kita. Kita bisa melihat hasil pertandingan yang terjadi di Stadion Jaber Al Ahmad di Kuwait City ini. Apakah posisi kita bagaimana setelah hasil antara Kuwait dan Yordania ini? Karena kita bermain setelah itu. Nah, dengan Nepal ini, banyak yang melihat bahwa kemungkinan untuk bisa menang terbuka. Karena Nepal sudah 2 kali kalah. Kalah 2-0 dari Yordania dan kalah 4-1 dari Kuwait. Namun kita tidak boleh menganggap remeh. Tidak boleh memandang sebelah mata. Mungkin kita bisa menang kalau bisa dilihat dari sini. Karena kita bisa memberikan perlawanan yang luar biasa, menang bahkan melawan Kuwait dan hanya kalah tipis 1-0 melawan Yordania. Tapi dalam sepak bola sekali lagi ya, bisa menentukan hasil akhirnya berubah. Kita boleh merasa di atas angin melawan Nepal, tapi bukan tidak mungkin. Ya, pertandingan bisa berakhir imbang dan ini celaka buat kita kalau imbang, apalagi kita kalah melawan Nepal. Apakah Nepal bisa menjegal langkah Indonesia untuk paling tidak menjadi runner-up terbaik di grup A ini? Saya pikir bisa. Itu sebabnya memang kita harus fokus. Ya, konsentrasi benar-benar untuk mendapatkan 3 poin menghadapi tim seperti Nepal ini. Nepal memang sudah nggak ada peluang. Mereka sudah dipastikan tersisih setelah 2 kali kalah. Mau menang dengan 10-0 juga lawan Indonesia, saya pikir akan berat di saat pertandingan nantinya kalau Yordania bermain imbang melawan Kuwait, maka Yordania akan lolos. Dan kalau kita kalah melawan Nepal, kemudian Kuwait mendapatkan 1 poin, Kuwait ada di posisi kedua. Namun bukan berarti bahwa Kuwait akan menjadi runner-up terbaik. Ya, karena akan melihat dengan hasil pertandingan lain di antara Palestina dan Filipina. Karena Filipina juga memungkinkan untuk bisa menjadi runner-up terbaik dari grup B. Juga di grup E, Malaysia akan bertarung dengan tim yang ada di posisi paling bawah, Bangladesh. Dan di atas kertas, Malaysia akan memenangkan pertandingan karena Malaysia berusaha untuk memburu 3 poin agar mereka bisa berada di posisi kedua setelah Bahrain. Karena Bahrain akan terlibat dalam pertarungan sengit pasti ya, menghadapi Turkmenistan, dan Bahrain yang sudah 6 poin cukup dengan imbang sudah pasti menjadi juara grup E. Nah, ini yang menarik bahwa kita ini harus tidak boleh kalah melawan Nepal karena ini kesempatan, kalau saya bilang kesempatan terakhir yang bisa kita dapatkan untuk bisa lolos. Ya. Namun tidak akan mudah kalau Nepal ini bermain habis-habisan, karena kalau mereka bisa mengusung dengan harga diri mereka, ini soal gengsi di mana mereka tidak boleh bolong pulang ke negara mereka. Artinya kenapa bolong? Tidak mendapatkan hasil apapun, tidak bisa memenangkan 1 pertandingan pun di grup A, dan Nepal berusaha paling tidak imbang melawan Indonesia atau mereka berusaha menang. Nah, ini yang harus dijaga oleh pasukan Sintayong menghadapi Nepal.
Artinya juga kita tidak boleh overconfidence, tidak boleh percaya diri terlalu berlebihan. Karena bisa aja Nepal tampil terengginas dan tampil luar biasa dalam pertandingan menghadapi Indonesia. Mereka termotivasi untuk bagaimana bisa mendapatkan poin. Ini yang perlu dijaga oleh semua pemain. Starting 11 yang akan dilepaskan oleh STY benar-benar starting 11 terbaik sesuai dengan pemikiran, racikan strategi taktik yang akan dimainkan oleh STY. Kenapa saya pikir Nepal ini pasti akan berusaha habis-habisan walaupun mereka sudah tersisih, sudah dengan 2 kekalahan mereka. Ya, karena kalau mereka pun menangkan cuma 3 poin. Tidak akan mungkin mereka bisa lolos sebagai runner-up terbaik. Nah, mereka bisa menjegal Indonesia, bisa menghadang kita. Pelatih mereka itu orang Kuwait yang dekat dengan Federasi Sepak Bola Kuwait. Ya, manajer asal Kuwait yang menangani Nepal sejak 2021. Ini Abdullah Al-Mutairi. Pria berusia 40 tahun yang menukangi Nepal. Sebelumnya dia menukangi tim U17 Kyrgyzstan kalau nggak salah. Ya, pada tahun 2019-2020 sebelum dia berhenti dan dia diangkat sebagai pelatih di Nepal sejak tahun yang lalu. Nah, pasti sebagai orang Kuwait, dia akan berusaha untuk bisa meloloskan negaranya dengan memacu memotivasi tim asuhannya untuk bermain habis-habisan melawan tim Indonesia. Kalaupun tidak menang, paling tidak bisa menahan imbang. Nah, ini dia akan membakar semangat pemain-pemain Nepal di saat terakhir. Tentunya akan dilihat dulu dengan pertandingan antara Kuwait dan Yordania. Kalau Kuwait menang atau Kuwait bisa dapat 3 poin dari Yordania, ini yang menjadi harapan bagi Abdullah Al-Tamairi untuk bisa menghasilkan poin menghadapi Indonesia. Kalau bicara menghasilkan poin, paling tidak kan 1 poin hasil imbang atau 3 poin. Mereka bisa menang melawan kita. Kalau mereka bisa menghadang, artinya ini menjegal kita untuk bisa menempatkan Kuwait pada posisi kedua ya, di klasemen setelah Jordania. Nah, itu hitung-hitungannya yang perlu dikalkulasi dengan cermat, perlu dilihat oleh STY dan semua pemain Indonesia yang bertarung bahwa ini pertandingan yang tidak mudah ya. Walaupun tim yang berada di bawah. Saya bilang kemarin mereka kan sudah seperti kehilangan motivasi Nepal. Mungkin pingin cepat-cepat pulang, tapi karena mereka punya misi, seakan punya misi terselubung dalam tanda kutip. Ini misi khusus yang diusung oleh Abdullah Al-Tamairi untuk bisa mendorong, ya, memotivasi timnya agar bermain baik. Mumpung ini pertandingan terakhir, harus bisa memberikan segalanya agar bisa pulang juga dengan membusungkan dada ya, kepala tegak bahwa mereka bisa mendapatkan poin dari tim Indonesia dengan melihat hasil pertandingan antara Kuwait dan Yordania tentunya. Tapi kalau Kuwait kalah dari Yordania, habis Kuwait. Pertandingan juga apapun yang harus dilakukan, percuma bagi Nepal untuk bisa meraih kemenangan. Karena Kuwait kalah secara head to head dengan Indonesia. Kuwait kalah 2-1. Jadi kalau Kuwait kalah dari Yordania, Kuwait cuma 3 poin. Sehingga pertandingan nanti Indonesia melawan Nepal ini di atas angin Indonesia yang mendapat posisi bagus. Bisa memenangkan pertandingan bahkan untuk bisa masuk sebagai runner-up terbaik. Mengalahkan Nepal. Dan motivasi Nepal pasti akan hilang. Walaupun saya katakan tadi mereka akan berusaha memang untuk bisa mendapatkan poin. Nah, tentunya akan lebih enak posisi Nepal dengan pelatih asal Kuwait mereka, Abdullah Al-Tamairi ini, kalau memang Kuwait mesti menang atas Yordania. Paling tidak Kuwait menang 1-0 saja. 3 poin ini akan membawa mereka di peringkat kedua sementara. Sambil menunggu pertandingan Indonesia-Nepal. Dan Nepal akan bertarung habis-habisan, nanti kita akan lihat itu. Tapi kalau saya melihat dari secara kualitas ya permainan, kita bisa mengatasi Nepal ya. Kalau melihat dari 2 pertandingan kita melawan Kuwait dan Yordania, dan 2 pertandingan Nepal menghadapi Yordania dan Kuwait, kita masih di atas mereka. Secara peringkat toh kita masih lebih unggul dibandingkan Nepal. Namun di lapangan kita tetap harus fokus. Tidak boleh kehilangan fokus. Pemain-pemain belakang juga tetap bermain dengan disiplin tinggi. Siapapun yang dimainkan oleh STY. Namun kalau bermain dengan Nepal tidak lagi harus bermain dengan formasi atau skema dengan misalnya 5-4-1 kalau melawan Kuwait dan melawan Jordania mungkin. Saya pikir tiba saatnya bagi STY untuk mengubah gaya main Indonesia, lebih menekan, lebih menyerang. 4-3-3 paling enak. Ya, atau dengan 4-2-3-1. Terserah STY, dia lebih tahu. Tapi kita tidak boleh akan banyak bertahan karena kita butuh gol. Butuh gol banyak dan pasti kemenangan. Ini mutlak.
3 poin melawan Nepal. Ya, jadi menarik memang untuk kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh tim Indonesia. Menang banyak atau bahkan Nepal termotivasi untuk bisa menjegal Indonesia di saat Kuwait bisa menang. Wah, pasti pelatihnya ini akan lebih percaya diri tentunya dengan tim asuhannya. Tapi apapun itu, saya merasa di sini bahwa kita bisa menang melawan Nepal. Anak-anak bermain dengan percaya diri yang tinggi menghadapi Nepal. Ya. Karena kita punya kemampuan, terutama di lini tengah sangat bagus dengan dipimpin Mark Klok. Ya, pertahanan juga oke, karena sejauh ini kan kalau bila di pertahanan kita baru kemasukan 2. Ya. Walaupun posisi kita di ini 0 ya, karena memasukkan 2 kemasukan 2. Tapi bolehlah, termasuk kuat lah Fakhrudin, apalagi Rizky Ridho yang tampil bagus dalam 2 pertandingan terakhir, Elkan Bagot, Pratama Arhan di kiri, entah Rahmat Irianto yang akan dimainkan lebih awal atau dengan Asnawi. Ini menjadi pemikiran dari STY, tapi di tengah kita kuat. Dibandingkan dengan lini tengah Nepal, kita di atas. Mark Klok, Ricky Kambuaya, saya pikir oke bermain sebagai gelandang. Nah, tinggal di depan bagaimana? Pemain-pemain depan kita harus bisa mencetak gol banyak. Witan akan dimainkan lebih dulu atau Sadil Ramdhani, kita tidak tahu. Atau memainkan satu striker, Dimas Derajat dimainkan kembali lebih awal. Karena kita butuh gol mungkin 3-4 gol melawan Nepal. Namun posisi kita ini sedikit akan lebih aman karena pertandingan yang menarik pada besok atau Selasa nanti. Filipina akan bermain pada siang hari di Ulaanbaatar ya, di stadion di Mongolia, karena Mongolia menjadi tuan rumah, di mana mereka akan menghadapi Palestina. Palestina sudah 6 poin. Saya rasa Palestina akan lolos dari grup B ini. Nah, mereka akan bertarung pada 11.30 waktu Indonesia bagian barat. Di sini pun kita sudah bisa melihat, karena kita kan baru dini hari. Jadi besok jam 2 siang atau Selasa jam 2 siang kita sudah bisa melihat hasilnya. Kalau pertandingan itu berakhir imbang atau Filipina kalah, dipukul oleh Palestina, enak, Filipina out. Jadi kesempatan buat kita terbuka. Kan dari 6 grup ini kan diambil 5 runner-up terbaik. Kalau Filipina sudah out, nah berarti posisi kita aman, masih dalam track. Ya, masih akan berhitung dengan Kuwait, termasuk dengan Malaysia. Malaysia akan bermain pada pertandingan terakhir melawan Bangladesh. Nah, jam Malaysia akan bermain melawan Bangladesh. Kalau Palestina dengan Filipina main jam 11.30 siang, kemudian Malaysia itu melawan Bangladesh di grup E bermain pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Berarti pada jam 10 malam atau jam 22.00 kita sudah bisa mengetahui posisi Malaysia. Apakah Malaysia ini punya harapan lagi untuk bisa menjadi runner-up terbaik di belakang Bahrain, karena Bahrain akan bertarung melawan Turkmenistan. Nah, kalau Malaysia tertahan, Malaysia kan 3 poin saat ini setelah kalah dari Bahrain. 3 poin. Kalau mereka tertahan 4 poin, peluang kita juga terbuka. Atau apalagi dia kalah dari Bangladesh. Nah, ini yang menarik. Jadi hasil-hasil itu kita sudah bisa lihat. Termasuk hasil pertandingan di grup kita. Di grup A, di mana Indonesia berada. Antara Yordania Kuwait. Main jam 23.15. Berarti sebelum Indonesia main turun lapangan melawan Nepal, kita sudah bisa mengetahui posisi kita ada di mana. Dari hasil pertandingan Kuwait dan Yordania. Kalau bermain imbang, aman. Karena bagi Yordania cukup imbang untuk bisa menjadi juara grup A. Mereka lolos sebagai juara grup dan tinggal posisi kedua ini. Makanya kita harus menang melawan Nepal di saat Kuwait tertahan, apalagi Kuwait kalah. Yang menjadi masalah kalau Kuwait menang. Nah, ini menarik pertarungan hitungan yang terjadi di grup A. Dengan tentunya kita harus menang melawan Nepal. Masih menegangkan, tapi setidaknya kita diuntungkan dengan jadwal pertandingan antara Filipina dan Palestina di grup B. Kemudian jadwal pertandingan antara Malaysia dan Bangladesh di grup E. Di mana semua pertandingan kita bisa lihat. Sehingga hitung-hitungan terjadi bagi STY dan tim asuhannya. Kita akan bermain terakhir pada minggu dini hari. Akan jauh lebih aman ketika Filipina out dan Malaysia katakan tertahan. Tidak memenangkan pertandingan. Sehingga posisi kita bagus. Termasuk pertandingan antara Yordania dan Kuwait. Kalau bermain imbang kita lebih enak. Kita bisa mendapatkan satu tempat sebagai runner-up terbaik dengan memukul Nepal. Tapi sekali lagi fokus, konsentrasi tinggi buat pemain-pemain Indonesia. Karena kembali ke pembicaraan saya di awal, bukan tidak mungkin Nepal akan bermain juga luar biasa di saat menghadapi Indonesia. Karena mereka tidak kehilangan muka. Untuk kalah 3 kali, mereka bisa mendapatkan poin. Tetapi kita tidak boleh menganggap remeh. Sekali lagi, Nepal.
Permain normal aja saya rasa 90 menit akan menjadi milik kita. Kita bisa memenangkan pertandingan. Tinggal masalahnya berapa gol. Ya. Kalau kita cuma menang dengan 1 pun akan terasa sulit dalam perhitungan nanti untuk selisih gol. Tapi kalau kita menang di atas 2 gol, 3, 4, atau bahkan dengan 5 gol, ini kan jauh lebih bagus. Ya, buat Mark Klok dan kawan-kawan. Ya, semoga kita bisa berharap, menaruh harapan penuh terhadap tim nasional kita di pertandingan terakhir menghadapi Nepal. Dan semoga kita bisa menjadi runner-up terbaik dan lolos ke putaran final Piala Asia 2023 nanti. Ciao!